Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Irma Puspita, NPMG 1C0190009. Lalu sini saya akan review tentang analisis kegagalan crack shock absorber monoshock akibat beban berlebih. Nah, di sini saya mendapatkan dari jurnal yang dibuat oleh Madinah dari Prodi Teknisi Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional. Nah, ini adalah bentuk dari gambar crack shock absorption-nya motor. Selanjutnya, shock apa sih itu shock absorber? Shock absorber adalah sebuah alat mekanik yang didesain untuk meredam hentakan yang disebabkan oleh energi kinetik. Nah, fungsinya itu sendiri yaitu untuk meredam ayunan atau getaran yang terjadi pada kendaraan, mengendalikan stabilitas dan memudahkan pengendali kendaraan serta meningkatkan kenyamanan pengendara dan penumpang. Nah, proses terjadinya kegagalan pada crack shock absorber ini, yaitu proses terjadinya kegagalan pada shock absorber jika digunakan dalam kondisi beban dan jalan yang ekstrim secara terus-menerus. Secara lebih detail, shock absorber terdiri dari bagian-bagian yang seperti dilihat pada gambar. Nah, ini adalah gambar dari ACE. Yang kedua ini adalah spring, ada piston rod, cushion rubber, tabung, reboard adjuster, dan ACE. Nah, kita dapat lihat di sini bagian-bagian dari shock absorber itu sendiri. Nah, selanjutnya jenis kegagalannya. Jenis kegagalan yang terjadi yaitu pada part shock absorber adalah crack di area rolling damper. Hal ini menyebabkan adanya oli yang merembes keluar dari shock absorber dan menyebabkan tidak berfungsinya peredaman pada shock absorber. Nah, kegagalan ini dapat dilihat pada gambar ini. Nah, di sini adalah terjadinya crack di area rolling damper. Nah, di sini adanya oli yang merembes keluar dari shock absorber. Nah, selanjutnya pembentukan pada shock absorber. Pembentukan pada shock absorber ini berdasarkan data dari berat konsumen tersebut dilakukan pengujian untuk mengetahui pembebanan yang terjadi pada shock absorber. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengendarai unit di kondisi jalan pegunungan sesuai dengan jalan yang dilalui konsumen. Setelah data pengujian stroke shock absorber sesuai dengan hasil pengujian, pada kondisi maksimum, beban yang diperoleh dari data maksimum sebesar 42 mm dan masih terdapat range antara rubber damper dan rolling damper sebesar 13 mm. Dengan kata lain, tidak terjadi tumbukan antara rubber damper dengan rolling damper. Hal ini dilakukan pengujian sebesar 9,05 kN. Nah, kita dapat lihat di sini adalah data dari hasil pengujian shock absorber tadi. Nah, selanjutnya hasil patahan. Dari analisa mikrostruktur area patahan dari kekuatan material dapat diketahui salah satu dari mikrostruktur material tersebut. Sehingga untuk menunjang proses analisa dilakukan dan diperoleh data bahwa patahan itu bersifat fatigue, di mana pergerakan patahan berawal dari diameter dalam pipa yang bergerak ke sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dapat kita lihat ini adalah bentuk dari hasil patahan dengan analisa mikrostruktur. Selanjutnya pembahasan. Nah, analisa kondisi damping shock absorber ini bekerja dengan prinsip meredam gaya yang timbul akibat pemakaian. Dalam hal ini terjadi kegagalan pertama yang harus dianalisa adalah apakah shock absorber tersebut berfungsi dengan baik untuk meredam gaya tersebut. Nah, untuk itu kita perlu dilakukannya perhitungan kondisi damping shock absorber. Berdasarkan perhitungan nilai ratio damping sebesar 0,01, yang artinya shock absorber dalam kondisi underdamped atau masih terjadi osilasi pada saat shock absorber menerima pembebanan. Dapat disimpulkan bahwa shock absorber berfungsi dengan baik dalam meredam gaya yang timbul akibat pembebanan tersebut. Nah, selanjutnya itu analisa proses terjadinya crack rolling damper. Nah, analisis ini selanjutnya dilakukan yaitu dengan
material non damper yang dapat menerima pembebanan. Nah, untuk mengetahuinya, dilakukan pengujian pada shock absorber dengan cara shock absorber diberikan gaya sesuai dengan beban dari pengendara itu sendiri. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, proses terjadinya crack pada rolling damper shock absorber ini disebabkan oleh tegangan yang timbul akibat pembebanan yang nilainya lebih besar dari batas lelah material STKM 11A, sehingga terjadi patah lelah pada rolling damper. Yang kedua, shock absorber berfungsi dengan baik dalam meredam gaya yang timbul akibat pembebanan tersebut. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.